akan membahas tentang pengertian hukum, hukum positif, pembagian hukum, hukum formil, dan hukum material. Perkenalkan, nama saya Adelia Sumbuta sebagai moderator pada pagi hari ini, dan rekan saya Muhammad Kevin Eviansyah. Saya Fionika. Saya Rayuti Sukasari. Saya Wirayanti. Oke, teman-teman, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Dan baik juga. Alhamdulillah baik-baik dan sehat semua ya pada pagi hari ini. Oke nih teman-teman, kita akan membahas hari ini tentang pengertian hukum ya. Kita kan mengetahui ya, hukum-hukum di Indonesia ini kan ada banyak nih. Terus kasus-kasus hukum di Indonesia nih banyak juga nih. Jadi aku mau tanya nih sama kalian, hukum menurut kalian itu tuh apa sih? Nah, kalau menurut aku ya Del ya, untuk hukum itu suatu peraturan yang harus ditaati oleh semua orang, oleh semua kalangan. Nah, namun apabila kita melanggarnya itu suatu hukum tersebut atau peraturan tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu sanksi di dalamnya. Dan juga hukum ini menurut aku ini sifatnya ini sangat memaksa. Mau kalangan tinggi ataupun bawah, dia harus menaati suatu peraturan ini. Gitu sih, Del. Oke, saya sedikit menambahkan ya. Kalau menurut pandangan saya, hukum itu salah satu mungkin tujuan hukum itu yaitu untuk mengatur tingkah laku dari manusia. Karena setiap manusia itu memiliki perilaku yang berbeda. Nah, jadi tujuannya itu yaitu untuk mengarahkan perilaku manusia dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Itu. Kalau menurut saya, hukum adalah peraturan yang berisi norma dan sanksi yang harus kita jalani dan kita taati. Kalau menurut saya ini benar ya kata teman-teman tadi, saya sedikit menambahkan. Kalau hukum ini pastinya bersifat maksa ya, dan dibuat dengan secara tegas oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang. Oke, jadi hukum itu sekumpul peraturan ya, yang bersifat memaksa. Lalu gimana nih menurut kalian tentang hukum di Indonesia itu? Apakah hukum di Indonesia itu udah berjalan semestinya atau belum? Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Mengapa? Karena salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegakan hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan provincialisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegakan hukum, sehingga dalam penerapan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Oke. Mungkin saya sedikit menambahkan. Di hukum di Indonesia itu sebenarnya sudah baik ya, rekan-rekan sekalian. Tetapi terkadang tingkat kesadaran manusia itu sendiri yang membuat hukum di Indonesia itu menjadi kurang baik. Mungkin itu saja. Oke, jadi hukum di Indonesia itu udah berjalan dengan baik, udah berjalan dengan semestinya ya. Namun tergantung dari kesadaran individu masing-masing mengenai hukum-hukum tersebut. Lalu ini aku mau tanya nih sama kalian, gimana sih tentang hukum positif di Indonesia itu? Kalau menurut saya ya, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku secara umum atau khusus, ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan negara. Oke, tadi kan udah mengetahui ya tentang hukum positif itu tuh hukum yang gimana nih. Lalu lanjut ke hukum perdata. Menurut kalian hukum perdata itu tuh gimana sih? Oke, menurut aku ya, untuk hukum perdata itu suatu peraturan yang mana itu mengatur hak dan kewajiban seseorang, baik itu orang dengan orang atau dengan badan hukum. Begitu sih kalau menurut aku untuk hukum perdata. Mungkin sedikit menambahkan, mungkin sama menurut saudari Fionika tadi. Hukum perdata itu hukum yang lebih fokus ke individu. Dia membahas tentang masalah yang berkaitan dengan individu. Contohnya itu yaitu utang piutang, sewa menyewa, terus sengketa, salah satu contohnya lagi. Oke, tadi hukum perdata itu yang mengatur tentang orang perorangan ya, salah satu contohnya. Tentu hukum perdata itu tuh memiliki banyak bagian-bagian dari hukum perdata. Menurut kalian nih, apa saja sih pembagian hukum perdata itu?
menurut saya, kalau kita lihat dari ilmu pengetahuan hukum, itu ada 4. Yang pertama itu hukum tentang diri seseorang atau hukum perorangan. Yang kedua itu hukum keluarga. Yang ketiga kekayaan. Yang keempat itu waris. Oh oke. Sebelumnya teman-teman boleh diminum dulu untuk jamuannya. Nanti dibawa happy aja lah ya kita ini. Kita lebih ngobrol-ngobrol santai Iya. ya kan, kayak gitu. Lalu ini menimbul pertanyaan baru nih. Tadi kan udah pengertian hukum udah, hukum perdata itu gimana udah, pembagian itu udah. Lalu ada pertanyaan baru tentang hukum perdata material nih. Menurut kalian hukum perdata material itu tuh yang bagaimana? Nah, menurut aku ya untuk hukum perdata material ini hampir sama dengan hukum perdata tadi pengertiannya, namun saja di sini lebih mengatur lebih ke spesifiknya, lebih ke spesifik antara hak-hak dan kewajiban seseorang dengan orang lain ataupun suatu badan hukum. Nah, contohnya itu yang dibahas pada hukum perdata materi ini seperti jual beli, utang piutang dan juga perjanjian-perjanjian seperti itu. Oke, selanjutnya tentu udah ada hukum material, pasti ada hukum formilnya, Ya, benar-benar. kan? Gimana nih menurut kalian hukum formil itu gimana sih hukum perdata formil itu? Oke, mungkin hukum formil itu bersangkutan dengan hukum material. Hukum formil itu yaitu hukum yang mengatur terlaksananya hukum material dan dapat disimpulkan bahwa hukum perdata formil ini hukum yang mengatur bagaimana cara hukum material itu bisa ditegakkan, bisa dijaga kewibawaannya, bisa ditaati oleh semua orang. Dan hukum formil ini memang tidak kalah penting dengan hukum material, karena hukum formil mengatur secara teknis bagaimana tata cara tahap demi tahap agar proses penegakan hukum itu bisa terlaksana. Oke, teman-teman, tadi udah membahas sedikit lah ya materi, menyinggung materi sedikit. Tentu kan kita banyak nih contoh-contoh kasus yang ada di Indonesia. Jadi aku mau nanya nih, sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi kita yang semakin pesat, adanya online shop, adanya suatu jual beli secara online lah ya pokoknya. Jadi jual beli secara online itu memiliki ruang lingkup yang tanpa batas kan, sehingga adanya oknum-oknum yang memanfaatkan hal-hal yang negatif seperti penipuan, seperti kecurangan dalam suatu online shop tersebut. Lalu apakah jual beli online itu termasuk dalam hukum perdata, dan apakah bisa dijual beli online itu setelah hukum perdata lanjut ke hukum pidana? Oke. Menurut saya ya terkait yang dibicarakan oleh Adel tadi itu kasusnya itu jual beli online. Nah, di sini jual beli online ini bisa masuk ke dalam hukum perdata jual beli ya, jual beli. Namun di sini kan dengan seiring teknologi yang sangat canggih itu bisa online gitu. Nah, jual beli online ini masuk ke hukum perdata. Namun kata Adel tadi apakah bisa masuk ke hukum pidana? Bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena ketika jual beli tersebut 4 syarat yang ada di pasal 1320 ini dilanggar, ada 4 syarat tersebut terkait perjanjian jual beli dilanggar, dan di dalam tersebut ada kasus penipuan ataupun jual beli tersebut adanya penipuan di dalamnya, maka bisa masuk dan bisa lanjut ke tahap hukum pidana. Kenapa? Pada pasal 378 KUHP ini bahwasanya ketika seseorang melakukan penipuan itu bisa dipidana 4 tahun gitu sih untuk kasusnya dia. Jadi hukum itu bisa masuk ke hukum ranah hukum pidana, Pidana, ya, ya, karena benar. tentu saja sesuai dengan kepribadian masing-masing lah ya. Kalau mau melaporkan gimana, kalau itu gimana. Oke, kayaknya udah cukup Ya, lah ya cukup, ya. tentang pembahasan kita hari ini. Saya Adelia Sungguta sebagai moderator pada pagi hari ini memohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan saya, perilaku saya kepada kalian semua. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.